Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Arif Anomos. Kali ini saya akan membahas film genre action komedi yang berjudul Taichijero. Film ini dirilis pada tahun 2012 yang disutradarai oleh Stephen Fang dan diperankan oleh Xiao Chow Yuan sebagai pemeran utamanya. Tanpa berlama-lama atau tanpa spoiler terlebih dahulu, langsung aja kita mulai kisahnya. Film ini mengisahkan seorang anak yang dianggap terbelakang dan aneh yang akan menjadi master bela diri di masa depan nanti. Di sini diperlihatkan pasukan dewa yang sedang berperang. Iya, nama pasukan itu adalah pasukan dewa, gak pakai 19. Pasukan dewa ini beranggotakan kurang lebih sekitar 10.000 orang. Mereka berperang merebut kekuasaan ibu kota pada zaman itu. Di antara pasukan dewa ada satu orang anak yang dianggap aneh. Nah, pada saat pasukan dewa terdesak, pemimpin pasukan dewa menyuruh anak buahnya untuk memukul kutil daging yang ada di kepala anak itu. Kutil daging itu disebut dengan tanduk setan, yang ketika kutil itu dipukul, anak aneh itu berubah menjadi seorang yang sangat kuat, tapi tidak perkasa, karena kekuatannya itu tidak mampu bertahan lama. Kita kembali ke 18 tahun yang lalu. Pada saat itu, seorang anak bayi lahir dengan kutil yang berada di kepalanya. Anak ini diberi nama Luchan. Ya, anak aneh yang berada di medan perang tadi. Yang ketika dipukul kutilnya, dia akan berubah menjadi seorang yang sangat kuat. Dan Luchan ini memiliki seorang ibu yang sangat cantik dan sayang sekali kepada Luchan. Ibu Luchan percaya kalau Luchan ini memiliki potensi untuk menjadi orang yang sukses di kemudian hari. Namun sayangnya, meskipun ibunya memiliki paras yang sangat cantik, tapi ternyata kecantikannya itu tidak menjamin kalau bapaknya Luchan itu bisa setia. Bapaknya Luchan ini adalah seorang yang sangat kaya di kampungnya. Namun dia sangat pelit terhadap Luchan dan ibu Luchan. Saking pelitnya, ketika Luchan sedang lapar, ia hanya mampu memakan dedaunan yang ada di sekitar rumahnya. Karena ibunya tak tega melihat Luchan yang seperti itu, dan akhirnya dengan sangat terpaksa ibunya Luchan harus mencuri uang dari suaminya. Pada saat Luchan sedang bermain dan jajan cilok di luar, tanpa sengaja Luchan melihat ada pertunjukan kungfu di sana. Disinilah awal mula Luchan tertarik dengan kungfu. Tapi ketika sedang asik menonton pertunjukan itu, ada anak yang ngerebut cilok Luchan. Padahal etatnya cilok belum digayam sama sekali sama si Luchan, dan si anak tukang rebut itu dengan sengaja memukul kutil Luchan. Serentak, Luchan berubah menjadi beringas, bola mata berubah menjadi putih. Lalu kemudian Luchan menghajar anak yang merebut cilok dia tadi. Bapak yang sedang melakukan pertunjukan kungfu itu pun akhirnya berhenti dan mencoba memisahkan perkelahian itu. Namun bapak itu kewalahan karena Luchan menjadi sangat kuat. Dan ternyata walaupun hanya dengan sekali melihat gerakan kungfu yang diperagakan oleh dia tadi, Luchan mampu menirukan semua gerakan kungfu itu. Namun tidak lama kemudian Luchan pingsan dibarengi dengan muncrat darah dari hidungnya. Di waktu yang bersamaan ternyata ibunya ketahuan mencuri uang milik bapaknya Luchan. Akhirnya bapaknya menghukum ibu Luchan dengan memukul ibunya sampai ibunya meninggal. Sebelum ibunya meninggal, ibunya menitipkan Luchan kepada seorang kang kungfu tadi dan berpesan agar Luchan belajar kungfu dengan baik. "18 tahun kemudian diperlihatkan Luchan yang sedang berperang. Seperti biasa setelah dipukul tanduk atau kutil di kepala Luchan, Luchan pingsan sambil memuncratkan darah dari hidungnya. Seketika itu pun Luchan langsung dibawa ke tabib. Di sini tabib berpesan kepada Luchan kalau tanduknya sudah berwarna merah dan hampir berwarna ungu dan jangan sampai berwarna hitam. Kalau sampai berwarna hitam, maka Luchan akan meninggal. Supaya Luchan bisa selamat, maka Luchan harus belajar ilmu bela diri dan belajar kungfu aliran Chen ke Chen Giago. Tapi tak disangka ternyata tabib ini ahli bela diri juga, karena dia mampu melawan guru Luchan dengan sangat mudah. Yang akhirnya membuat Luchan percaya dengan apa yang dikatakan oleh tabib itu. Malam harinya ketika Luchan sedang ngahuleng gundah gulana resah dan gelisah di tendanya, Luchan dan semuanya diserang oleh pasukan tentara kaisar. Semua orang di sana meninggal kecuali Luchan.
Dia mampu meloloskan diri dari serangan tersebut dan mulai bergerak menuju ke Gunung Cenjiago seperti apa yang disarankan oleh almarhum tabib tadi. Setelah mendaki gunung lewati lembah, sampai akhirnya melihat sungai mengalir indah ke samudra, akhirnya Luchan bisa sampai ke desa Cenjiago. Di sini Luchan tidak salah alamat seperti Ayu Ting Ting, apalagi sampai salah tempat. Karena Luchan tidak malu bertanya, kalau malu bertanya takut sesat di jalan. Sesampainya di sana, Luchan langsung bertanya kepada warga sekitar tentang di mana keberadaan Guru Cheng. Dan ia juga menjelaskan tentang apa maksud dan tujuan Luchan datang ke Cenjiago. Sampai akhirnya pada saat Luchan sedang ngahuleng, Luchan tidak sengaja ditubruk oleh kendaraan yang mirip seperti mobil pada zaman itu. Dari kendaraan itu turunlah seorang wanita nan cantik rupawan bernama Chan Yuan. Biar gampang kita namain Yuni aja ya. Yuni menghampiri Luchan menanyakan apakah dia baik-baik aja. Tapi karena lapar, Luchan memilih untuk makan bakpao yang jatuh dari atas. Lalu turunlah seorang laki-laki gagah nan perkasa memakai jas dari kendaraan. Lelaki ini bernama Feng Jingjing dan ternyata lelaki ini adalah pacarnya Yuni. Kemudian Yuni pergi dan berpesan kepada Luchan kalau ada yang terluka temuin saja dia ya. Tapi di sini Luchan sadar kalau Yuni ini adalah orang penting yang mungkin tahu tentang keberadaan Guru Cheng. Maka Luchan mengikuti Yuni dengan berlari mengikuti kendaraan tersebut. Scene berikutnya diperlihatkan dua pemuda yang medagong sedang kepo sama alat canggih yang bisa menghantarkan listrik. Tapi karena kekepoannya itu, tanpa sengaja mereka malah merusak alat tersebut. Padahal malamnya alat itu mau dijadikan bahan presentasi oleh Kang Jingjing pacarnya Yuni tadi. Tanpa mengecek alatnya terlebih dahulu, Kang Jingjing melakukan presentasi tentang kereta api dan alat canggih yang dia bawa. Di sini Kang Jingjing menjelaskan dia akan membangun rel kereta api untuk memudahkan transportasi. Tapi karena alat Kang Jingjing sudah rusak sama dua pemuda badagong tadi, akhirnya presentasinya gagal dan membuat Kang Jingjing malah dijadiin sebagai bahan olok-olok dan cemoohan oleh warga sekitar. Karena malu, Kang Jingjing pergi meninggalkan Cenjiago dengan dipenuhi rasa kekecewaan yang akhirnya dia menaruh dendam kepada keluarga Chen atau keluarga Yuni. Siang harinya Luchan menemui Yuni yang sedang menjaga toko obat di sini. Seperti biasa Luchan menanyakan keberadaan Guru Cheng, tapi jawabannya selalu sama kalau aliran Cheng nggak diajarkan kepada orang luar. Karena di sini Luchan terus memaksa, dengan iseng Yuni menunjukkan sebuah gunung. Dia bilang kalau Guru Cheng ada di sana. Dengan polos, Luchan berlari ke sana dengan tujuan supaya bisa ketemu dengan Guru Cheng. Pada saat Yuni and the gang sedang menjudo kobi, datanglah Luchan dengan ngos-ngosan dan pinuh cikesang. Dia berkata kalau Guru Cheng tidak ada di sana. Jelas saja karena Yuni tadi hanya berbohong. Yuni sangat kaget karena Luchan bisa berlari secepat itu. Karena yang biasanya orang normal itu bisa 2-3 hari untuk menuju ke sana. Karena Luchan merasa tertipu, akhirnya keributan pun tak terelakkan. Namun Luchan di sini kalah telak karena Yuni yang ia hadapi ini adalah anak dari Guru Cheng. Dan tentunya Yuni adalah seorang ahli bela diri juga. Di sini, Luchan ditolong oleh seorang bapak-bapak menuju tua yang mengaku sebagai buruh. Luchan pun menjelaskan kalau ia mau belajar aliran Chen. Di sini Luchan pun menjelaskan kalau ia mau belajar aliran Chen agar bisa menyembuhkan penyakit kulitnya. Namun buruh itu menjelaskan kalau dia tidak tahu apa-apa tentang aliran Chen. Dia hanya pekerja kasar biasa. Seperti biasa, buruh ini menyuruh Luchan untuk pergi karena aliran Chen tidak diajarkan kepada orang lain. Dalam artinya, aliran ini khusus diajarkan kepada mereka yang bermarga Chen saja. Pada malam harinya diperlihatkan Yuni yang sedang menghibur Kang Jingjing karena kekecewaan waktu itu. Tapi di sini Kang Jingjing sudah terlanjur kecewa dan mengamuk lalu malah meninggalkan Yuni seorang diri.
Di scene berikutnya diperlihatkan Luchan yang mendatangi Yuni di kantor pos. Di sini Luchan tetap kekeh mau belajar aliran Cheng, tapi Yuni juga tetap kekeh juga dengan pendiriannya kalau kungfu aliran Cheng tidak diajarkan kepada orang lain. Akibat pak kekeh walhasil mereka berantem lagi. Luchan yang pantang menyerah dihajar habis-habisan sama Yuni. Dan kemudian Luchan diusir dari desa dan dilarang untuk masuk kembali ke desa itu. Malam harinya diperlihatkan Kang Jingjing sedang melaporkan kegagalan kepada gubernur. Gubernur marah dan menjelaskan kalau Kang Jingjing sudah memakan banyak waktu dan biaya untuk proyek pembangunan rel di desa itu. Di sini Kang Jingjing pun menjelaskan kalau dia juga ditekan oleh perusahaannya dan ternyata perusahaan tersebut telah mengirimkan konsultan untuk memantau kinerjanya itu. Lalu datanglah seorang wanita asing yang bernama Lier. Dia berkata kalau dia bakalan membantu memecahkan permasalahan yang ada. Awalnya gubernur gak percaya, tapi setelah melihat robot yang dibawa oleh Lier, akhirnya gubernur itu bersemangat kembali. Hujan rintik-rintik mewarnai desa Chen saat itu. Luchan yang sedang berteduh sambil ngahureng di sana ternyata diawasi oleh bapak-bapak buruh tadi. Tapi saat ngahulang semangat Luchan terbakar lagi setelah melihat barang peninggalan ibunya yang seketika mengingatkan ia akan pesan terakhir ibunya. Saat itu Luchan langsung bertekad untuk masuk ke desa Chen lagi dengan cara apapun. Tahap pertama, Luchan masuk lewat depan dan akhirnya gagal. Tahap kedua, Luchan masuk lewat pasar yang mengakibatkan ia ditendang oleh anak kecil dan akhirnya gagal. Dan tahap ketiga, Luchan mencoba untuk masuk malam hari, tapi gagal juga. Akibat dari kegigihan Luchan yang selalu mencoba, akhirnya sedikit demi sedikit ia bisa menirukan gerakan-gerakan kungfu aliran Chen. Di saat Luchan sedang berlatih menirukan gerakan Chen, Luchan didatengin oleh Bapak Buruh. Bapak Buruh kagum dengan kegigihan Luchan. Di sini Luchan bercerita kalau Luchan bisa belajar kungfu hanya dengan melihatnya saja. Di sini Bapak Buruh memberikan saran kepada Luchan agar ia memperhatikan setiap gerakan lawan yang kemudian gerakan itu bisa dijadikan sebagai gerakan kungfu untuk melawannya kembali. Lalu Luchan pun bertarung dengan tukang tahu di sana. Karena Luchan bisa menirukan gerakan tukang tahu tersebut, akhirnya Luchan memenangkan pertandingan untuk pertama kalinya. Serentak penduduk desa kagum karena Luchan bisa menirukan kungfu aliran Chen. Luchan lari karena saking senangnya, tapi karena kelelahan akhirnya dia pun tumbang dan pingsan. Di waktu yang bersamaan datanglah robot rel yang dikendarai oleh Kang Jingjing dan Lier. Kendaraan robot rel tersebut memaksa agar bisa masuk ke dalam desa Chen. Serentak warga pun datang untuk melihat robot tersebut. Pada saat robot itu mau masuk ke dalam gerbang desa, keluarlah Jingjing membacakan surat perintah kalau desa Chen terpaksa digusur karena di sana akan dibangun jalur rel kereta api. Dan warga diberikan waktu selama 7 hari untuk meninggalkan desa. Kang Jingjing mengancam warga dengan merobohkan baliho serta kandang sapi. Untung ada Yuni yang menghadangnya. Dan di sini rel kereta api pun perlahan dibangun. Dalam hati kecil Kang Jingjing ini sebenarnya dia nggak mau tuh menghancurkan desa. Tapi karena rasa kecewa yang teramat dalam terhadap keluarga Cheng yang akhirnya membuat ia semakin ingin menunjukkan kekuasaannya dan juga menunjukkan kalau ia juga sudah move on dari Yuni dengan cara menunjukkan kemesraan dengan Lier di depan Yuni.
Tapi di sini Lier juga cemburu terhadap Yuni karena Jingjing dan Cheoni sudah bertatap-tatap di depan Lier. Dan Lier pun menyadari kalau Jingjing dan Cheoni sebetulnya ada sesuatu. Karena terbakar api cemburu saat itu, Lier pun menyerahkan mesin robot tersebut kepada Kang Jingjing agar nanti Jingjing tidak pusing karena ditinggalkan Lier. Tak lupa Lier pun memberikan buku panduan cara mengoperasi robot itu secara manual agar nanti Jingjing tidak pusing karena ditinggalkan Lier. Setelah pingsan, akhirnya Luchan sadar. Seperti biasa, dia ditolong oleh bapak buruh tadi. Luchan mendengar bapak buruh sedang mendengarkan musik yang diputar menggunakan piring hitam. Di sini bapak buruh menjelaskan gara-gara Luchan memaksakan diri untuk bertarung, kutil Luchan pun sudah berwarna hitam yang artinya sudah sangat berbahaya. Tapi di sini bapak buruh meminta bantuan kepada Luchan. Kalau Luchan berhasil nanti, Luchan akan sangat mudah untuk belajar kungfu dan akhirnya Luchan pun setuju untuk membantu bapak buruh ini. Dan kemudian mereka mengatur strategi untuk merobohkan robot tersebut. Akhirnya Luchan menyamar jadi salah satu pekerja di sana. Kemudian ia masuk ke dalam mesin lalu mempelajari isi mesin itu. Di sini diperlihatkan Lier yang sedang galau lalu ditemui sama Jingjing dan tanpa sadar mereka berdua sedang diawasi sama Cheoni. Dan akhirnya Lier pun mengungkapkan isi hatinya kepada Kang Jingjing. Lalu mereka beradu letah dengan disaksikan oleh Yuni yang tiba-tiba datang di depan mereka sambil mencuri buku panduan mesin robot tersebut. Keesokan harinya pada saat hujan rintik-rintik di bawah payung bambu, Yuni mendatangi ahli buku untuk menerjemahkan isi buku yang sudah ia curi. Di sisi lain diperlihatkan Luchan yang sedang menunjukkan hasil gambar kepada bapak buruh. Akhirnya mereka membuat strategi kembali untuk merobohkan mesin itu. Berbekal dari strategi bapak buruh, akhirnya Luchan berhasil menerobos ke mesin itu. Tapi di sini Luchan gagal karena besi yang dibawa malah jatuh ke bawah dan akhirnya Luchan ketahuan. Dan kemudian mereka pun berkelahi. Di tengah perkelahian datanglah Yuni untuk membantu. Pada saat Yuni mau menghancurkan mesin, datanglah Jingjing beserta Lier. Tapi dengan tegas, Yuni langsung menghancurkan mesin tersebut dengan tongkat yang dibawanya. Di sini Yuni berhasil merobohkan mesin itu. Akibat dari ledakan itu, akhirnya Lier meninggal dan Yuni pingsan, lalu digotong oleh Luchan dan kemudian Luchan dinyatakan sebagai pahlawan karena sudah berhasil menghancurkan robot mesin dan juga menyelamatkan Cheoni. Tapi di sini Luchan menegaskan kalau dia melakukan itu hanya untuk belajar kungfu. Di sini dia baru sadar kalau paman buruh adalah guru Chen. Serentak, Luchan pun kaget, terkejut, tapi tidak terjungkal ya. Di sini juga paman buruh atau guru Chen menjelaskan kalau desa Chen akan ada masalah besar karena telah membunuh Lier akibat ledakan dan semuanya harus mempersiapkan diri untuk berperang. Akhirnya desa Chen mempersiapkan peperangan dan pada saat mereka sudah siap, datanglah pasukan barat yang dipimpin oleh Kang Jingjing. Di sini pasukan barat sangat kebingungan karena desa Chen sudah dipenuhi dengan kabut. Pada awalnya desa Chen bisa memenangkan pertandingan. Setelah itu musuh mengeluarkan senjata api dan terpaksa Yuni ikut berperang. Pada saat Yuni terpojok, akhirnya Luchan pun ikut berperang dengan gaya kungfu aliran Chen. Kepala desa yang melihat itu keheranan karena kungfu aliran Chen tidak boleh diajarkan oleh orang lain. Tapi Luchan sendiri sudah bisa menirukan gerakan aliran kungfu Chen tersebut. Pada saat Yuni akan ditembak dengan sigap, Luchan mengorbankan dirinya untuk melindungi Yuni. Dan akhirnya Luchan pun tertembak, tapi belum jadian. Tembak pedil. Bukan ditembak jadi pacar, Pak. Setelah itu datanglah guru Chen menolong mereka seperti polisi India yang datang kesiangan seperti biasa. Sekarang juga polisi Amerika juga sering kesiangan sih, supaya filmnya kelihatan lebih tegang mungkin ya. Dengan mudah guru Chen mengalahkan mereka semua. Kalau dari awal guru Chen datang mah mungkin udah selesai kali ya berantemnya. Dan pasukan barat pun mundur. Kang Jingjing pun dilempar keluar sehingga muka dan tangannya terkena batu-batu kecil di tanah. Dan akhirnya Luchan pun pingsan. Di sini sudah terlihat kalau Luchan sedang diadili karena telah memakai kungfu aliran Chen. Luchan dituduh mencuri kungfu aliran Chen. Dengan sepenuh hati, guru Chen meminta tolong agar Luchan bisa dibebaskan. Tapi kepala desa tetap kekeh dengan pendiriannya. Kalau Luchan akan dieksekusi, dipotong urat nadinya agar tidak bisa bertarung kembali.
Akhirnya Yuni berdiskusi dengan Guru Chen, dan Guru Chen bilang hanya kamu Yuni yang bisa menolongnya. Karena di sini Luchan telah mengorbankan nyawa untuk Yuni, akhirnya dengan berat hati Yuni bersedia menikah dengan Luchan walau tidak ada rasa cinta. Agar Luchan bisa selamat dari eksekusi dan bisa belajar kungfu aliran Chen. Di sisi lain diperlihatkan Kang Jingjing yang sedang dipenjara dan menaruh rasa dendam terhadap desa Chen. Di scene lain juga diperlihatkan kalau mereka mau menikah. Saat pernikahan berlangsung, datanglah sosok laki-laki lain yaitu kakaknya Yuni. Dan film pun tomat. Tapi tenang dulu, di ending film ini diperlihatkan kalau pasukan barat sedang dalam perjalanan menuju desa Chen dengan membawa meriam yang besar-besar. Artinya, film ini masih belum selesai loh, ada sambungannya lagi nanti. Dari film ini kita bisa belajar kalau kita bersungguh-sungguh kita bisa mendapatkan apa yang kita mau. Asalkan kita leken dan gak gampang menyerah. Selain itu film ini pun menurut saya sangat epik karena selain disajikan dengan silat dan efek yang bagus, di sini juga banyak adegan komedi yang disuguhkan di film ini. Sehingga saya pun pas nonton tanpa sadar bisa seserian sorangan. Dan dicarikan ku ibu karena gandeng. Terima kasih sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.